Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pembelajaran. Video ini untuk memenuhi presentasi mata kuliah, media dan teknologi pembelajaran. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana untuk belajar yang efektif tanpa menggunakan media dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Nadia Ratu Sitanggang dengan NIM 18821502003. Baik, yang saya mau bahas hari ini adalah bagaimana untuk membangun sebuah pembelajaran yang efektif tanpa menggunakan media dan teknologi. Oke, ada 4 cara atau 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah gaya bicara. Yang kedua adalah dengan games. Yang ketiga ada disebut dengan two ways. Yang keempat yaitu mengulang materi. Yang pertama, gaya bicara. Gaya bicara sangat mempengaruhi keefektifan dalam proses pembelajaran tanpa media dan teknologi. Karena semakin kita mempunyai gaya bicara yang menarik, maka kita akan semakin menarik perhatian para murid. Contohnya, ketika kita akan mendeskripsikan sesuatu, besar, kecil. Nah, anak-anak atau murid-murid, mereka akan lebih menerima ketika kita memiliki gaya bicara. Jadi, ketika kita mempunyai gaya bicara, maka mereka akan mulai tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Apa yang harus kita lakukan mengenai gaya bicara? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan intonasi. Jadi, intonasi adalah penekanan setiap nada bicara yang kita gunakan ketika kita mengajar. Yang kedua adalah pelafalan. A, I, U, E, O. Belajar, besar, kecil. Jadi kita punya pelafalan yang jelas sehingga anak-anak juga dapat mengerti atau murid-murid dapat mengerti apa materi yang kita sampaikan. Berikutnya adalah games belajar. Games belajar adalah yang dimaksudkan semakin menyenangkan proses pembelajaran, maka semakin murid dapat menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik. Supaya proses pembelajaran tidak membosankan, maka kita sebagai guru, jika kita tidak menggunakan media dan teknologi, maka kita menggunakan teknik bermain. Teknik bermain misalkan ada kita memberikan selingan atau jeda untuk murid-murid dapat bermain. Bermain yang dimaksudkan ada 2. Yang pertama adalah ice breaking, yaitu pencair suasana. Yang kedua, quiz atau question. Jadi kita memberikan kesempatan kepada murid-murid atau memberikan ruang untuk mereka memberikan jawaban mereka. Contohnya, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Jadi itu disebut dengan ice breaking. Jadi kita memberikan pencair suasana. Ketika mereka fokusnya sudah mulai hilang, mereka akan kembali di-refresh kembali. Berikutnya adalah two ways. What is meaning of two ways? Two ways ini artinya kita memberi giliran kepada murid-murid kita untuk membacakan materi. Contoh, kita bisa meminta satu anak, bacakan paragraf yang pertama. Kita minta anak yang lain lagi, kamu bisa bacakan paragraf yang kedua. Nah, maka demikian ada interaksi. Two ways ini artinya interaksi antara dua arah, yaitu antara guru dan juga murid yang kita ajarkan. Berikutnya yang paling penting, yang keempat adalah mengulang materi. Jadi ketika kita menyampaikan materi atau kita sedang melakukan proses pembelajaran, ketika murid kita mengalami kendala atau mereka belum dapat mengerti tentang materi yang disampaikan, maka sangat penting sekali kita perlu yang namanya mengulang materi. Kita mengulas kembali, yang artinya kita peduli akan anak tersebut, apakah dia cukup dapat menangkap atau tidak. Setidaknya ketika kita mengulang, mereka akan merasa diperhatikan, mereka akan mulai mencoba kembali. Jadi mereka tidak ada yang disebut dengan putus asa karena mereka tidak mengerti. Jadi mungkin 4 hal ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua.